Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini para mahasiswa saya yang budiman. Senang sekali bisa melanjutkan perkuliahan yang sudah saya mulai. Baik, untuk selanjutnya akan saya sampaikan tentang materi dari pemeriksaan blok silinder ya. Kalau minggu kemarin kita berkenalan dengan blok silinder, bentuk-bentuknya, konstruksinya ya. Sekarang kita lakukan pemeriksaan ya. Karena ini berkenaan dengan praktikum juga nanti, praktikum motor bakar oto, maka tolong Anda perhatikan dengan seksama dan detail. Jika ada poin yang Anda kurang paham, bisa Anda tanyakan di kolom komentar. Baik, pemeriksaan dari blok silinder ya, unsurnya meliputi apa saja, yaitu kerataan permukaan dari blok silinder. Kenapa kerataan itu penting? Piston yang bekerja di dalam ruang bakar itu membutuhkan kompresi atau pemadatan bahan bakar, sehingga kebocoran yang terjadi antara head cylinder dan blok silinder itu akan mengakibatkan kompresi, dia akan bocor. Kemudian nanti kalau dia tipenya radiator air ya, coolant bisa masuk ke dalam blok silinder seperti itu. Maka untuk proses pemeriksaan yang paling pertama dilakukan adalah memeriksa kerataan permukaan dari blok silindernya. Kemudian yang kedua adalah keretakan dari blok silinder ya. Dicek secara visual ada tidak retak di situ. Kenapa kok bisa sampai retak? Retak itu bisa terjadi mungkin akibat dari water hammer atau kemasukan air ya yang terlalu banyak, kemudian terjadi kompresi. Nah, itu bisa mengakibatkan blok silinder retak. Atau yang kedua adalah kompresi mesin yang terlalu tinggi, itu juga mengakibatkan blok silinder itu bisa retak. Yang ketiga adalah timing pengapian yang tidak tepat, itu juga akan mengakibatkan keretakan pada blok silinder. Ya, setidaknya ada 3 hal itu secara basic. Kemudian di situ ada kerataan silinder liner ya. Kalau kerataan silinder liner itu silinder yang ada di dalam bloknya ya, jadi kerataan di bagian dalam. Kalau yang tadi yang nomor 1 adalah kerataan permukaan pada silinder, ini kerataan yang ada di dalam, sehingga kerataan itu nanti yang diukur adalah ketirusan, keovalan, seperti itu ya. Yang dimaksud dari silinder liner ini kerataan yaitu medan sentuh yang dilalui oleh piston. Di situ yang nanti akan diukur kerataannya. Nah, kemudian diameter dari silinder atau dari pistonnya nanti juga akan diukur, disesuaikan dengan linernya. Ada celah di situ ya. Nanti kita tunjukkan pengukurannya. Kemudian perbedaan diameter antara silinder dengan pistonnya. Maksudnya gimana? Nah, di situ ada blok silinder yaitu bentuknya bulat, kemudian silinder yaitu pistonnya. Nah, perbedaan dari diameter itu adalah celah piston yang biasa kita sebut di situ ya. Ada batas toleransinya. Baik, langkah awalnya untuk memeriksa kerataan dari blok silinder adalah membersihkan blok silinder ya. Di permukaan itu kan banyak, itu ada sisa gasket, sisa perpak, itu dibersihkan dulu ya. Diamplas, diratakan dulu. Dibersihkan sampai bersih, baru dilakukan pengukuran ya. Nanti proses pengukurannya akan saya tunjukkan. Tetapi diawali dengan membersihkan dari blok silinder ini dulu. Di permukaan yang akan diukur ya, tidak semua dibersihkan, tidak, tapi bagian permukaannya yang akan diukur ini harus maksimal bersihnya. Oke. Kemudian mengukur kerataan dari blok silinder ya. Alat yang digunakan apa di sini? Yang digunakan itu adalah mistar perata. Bisa penggaris besi ya. Jangan pakai penggaris plastik ya, nanti
dia lentur, nggak bisa untuk melihat kerataan. Biasanya kita pakai mistar besi atau mistar baja. Kemudian kita pakai alat yang kedua adalah filler gig ya. Filler gig itu untuk mengetahui celah dari kerataan blok silinder itu. Jadi mistar nanti diletakkan seperti di gambar ini, kemudian filler gig itu dimasukkan di celahnya antara blok silinder dengan mistar ini. Apakah ada celah? Kalau ada celah diukur celahnya berapa. Diketahuinya dari mana besar celah itu? Dari ukuran filler gig yang Anda gunakan untuk mengukur itu. Nah, direction atau arah pengukuran dari kerataan blok silinder dapat kita lihat di sini. Nah, ini. Cara mengukurnya adalah dengan cara menyilang ya. Kita ukur celahnya. Nah, dari menyilang ini nanti setiap blok silinder dari setiap lubang dari piston itu nanti dia akan diketahui. Oh, ternyata yang bocor itu adalah kerataan dari blok piston silinder yang nomor 1 atau yang nomor 2 atau yang nomor 3 atau yang nomor 4. Seperti itu bisa diketahui dengan arah atau direction mengukur kerataan seperti ini. Nah, ini ada satu poin tambahan nih yang harus Anda jadikan pedoman dan Anda ketahui. Cara melepas baut ya. Baut blok silinder itu tidak boleh searah, Mas. Jika Anda lepas searah, maka akan terjadi blok itu melengkung karena tekanannya tidak merata. Ini adalah pelajaran basic dari Toyota ya, yang semua dealer juga akan memakai acuan itu ya. Biasanya yang mengeluarkan service book manual memang Toyota ya, tapi seluruh acuan dealer itu sama ya. Yaitu apa? Cara melepas bautnya itu harus dengan cara menyilang. Jadi Anda lepas bagian pojok kanan atas, maka setelah itu harus Anda lepas bagian pojok kiri bawah ya, harus nyilang. Tidak boleh pojok kanan atas, pojok kanan atas, pojok kiri atas, tidak boleh. Itu nanti blok silinder akan ngangkat sebagian sehingga yang terjadi adalah head silindernya dia akan melengkung. Ya, jadi Anda perhatikan juga arah mengukur tadi kerataan itu juga sesuai dengan cara membuka baut dari head silindernya. Harus dari pojok kanan. Kalau dimulai dari pojok kanan atas, maka Anda kendorkan di pojok kiri bawah ya. Kemudian Anda kendorkan pojok kiri atas. Selanjutnya disusul dengan Anda kendorkan di bagian pojok kiri bawah ya. Itu baru baut pojok aja. Nanti terus Anda akan ke tengah lagi, lebih menengah lagi, ada baut lagi. Anda kendorkan pojok kanan atas diikuti dengan pojok kiri bawah. Seterusnya seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan pojok kanan atas, pojok kiri atas dilanjutkan ke pojok kiri bawah ya. Kemudian ke tengah lagi ada baut yang sejajar, baru Anda bisa kendorkan bagian tengah ini. Seperti itu, harus urut ya. Ingat ya, ini pelajaran basic tetapi fatal akibatnya. Maka Anda harus ingat-ingat itu, jadikan itu skill basic Anda ya, dan Anda harus selalu mengingat itu. Baik. Nah, tadi contohnya keretakan itu seperti apa sih? Nah, ini dicontohkan pada gambar ini ya. Ada blok silinder yang mengalami keretakan ya. Nah, masalahnya apa kok bisa retak seperti ini ya? Ada 3 hal tadi setidaknya yang saya sampaikan. Yang pertama, dia mengalami kompresi yang sangat tinggi atau setting kompresinya terlalu tinggi. Terjadi ledakan pembakaran di situ. Nah, ledakannya itu tidak tepat ya, sehingga tekanannya akan besar sehingga terjadi retak pada silinder ya. Bisa juga terjadi pada pistonnya ya, tapi ini kita sedang membahas di blok silindernya. Kemudian water hammer atau silinder itu terkena air banjir atau kemasukan air ketika hujan deras gitu ya. Nah, terjadi benturan di situ antara air dengan head silinder sehingga silindernya yang pecah. Nah, atau timing pembakaran tidak tepat ya, ledakan pembakarannya tidak tepat sehingga juga mengakibatkan pecah pada silindernya. Oke.
Nah, periksa silinder dari kemungkinan goresan vertikal. Maksudnya gimana? Ya tadi, ya ketika dilepas, jika Anda menurunkan head silinder tidak berhati-hati maka akan menggores permukaan dari silinder ini yang mengakibatkan kerataannya dia berubah. Jika kerataannya dia tidak sesuai maka akan terjadi kebocoran kompresi ya. Biasanya terjadi di situ, bocor kompresinya. Ada alat yang digunakan untuk mendeteksi kompresi yaitu compression tester cap ya. Biasanya masangnya di mana? Dipasang di busi ya. Di lubang busi nanti di start engine-nya nanti dia akan keluar angka dialnya dia kompresinya berapa. Oke, sekarang kita mulai di pengukuran ya. Pengukuran dari silinder tadi ya. Nah, pengukuran dari silinder ini menggunakan alat yang disebut silinder Burgik ya. Nah, minimal dilakukan pengukuran dengan silinder Burgik itu di titik A, B, C yang ditunjukkan pada slide saya. Titik paling atas, tengah, kemudian bawah. Nah, yang kedua, direction atau arah dari Burgik ya. Burgik bawah ini tidak hanya satu ya, tetapi dibuat arahnya itu 2 kali ya. Jadi ada pengukuran 1, ada pengukuran 2 di tiap trip arahnya. Jadi di A itu dilakukan 2 pengukuran dengan arah melintang. Seperti plus gitu ya, 1, 2. Seperti itu. Di B juga dilakukan seperti itu, di C juga dilakukan seperti itu, kemudian dicatat angkanya berapa dari pengukuran tersebut. Nah, contoh ya dari 5K 7K ya, Toyota 5K 7K itu adalah mesin yang umum ya kita gunakan untuk praktek. Itu adalah mesin Toyota ya yang basic ya. Tipenya adalah UHV dan mesin itu mesin legendaris ya, banyak yang suka karena dia maintenance-nya mudah, getaran vibrasi mesinnya juga rendah ya, dan maintenance-nya yang sangat murah ya. Kalau hemat bahan bakar tidak ya. Mesin 5K 7K ini tidak hemat bahan bakar ya, kurang efisien pembakarannya. Baik, seperti itu gambarnya. Diingat-ingat celah mengukurnya, celah mengukur dari silinder blok silinder ya. Oke, contoh nih di Toyota 5K atau 7K. Kenapa kok 5K dan 7K itu disamakan? Gini, Toyota seri 5K dan 7K itu yang berbeda itu bukan diameter pistonnya ya. Diameter pistonnya itu sama, tetapi stroke-nya atau langkahnya itu yang berbeda. Sehingga seri 5K itu biasanya dia 1500, 1600 cc gitu ya. Yang seri 7K itu 2000 cc. Yang berbeda adalah stroke atau langkah pistonnya. Oke, untuk standar ya, oversize itu standarnya dari oversize itu adalah 0,5. Maka di situ toleransi ya. Toleransinya adalah 0,10 mm ya. Kalau Anda lihat di situ 80,500 ya. Nah, toleransinya berapa? Itu adalah 80,510. Jadi 0, ya toleransinya, ingat 0,10 ya, 0,10 mm itu standar. Nah, kalau dia sudah mengalami oversize, ya itu standarnya beda lagi. Oversize-nya dia naik 1 ya. Naik 1 itu adalah oversize 0,50 ya. Maka di situ didapatkan ukuran 81,00 ya. Nah, kemudian celah toleransinya berapa kalau piston sudah di oversize? Ternyata celah toleransinya lebih lebar, yaitu 0,30 yang ditunjukkan pada gambar. Ya, jadi kalau piston standar itu celahnya masih sempit ya. Kalau piston sudah oversize dia memang celahnya agak lebar, tidak apa-apa. Kenapa kok lebar tidak apa-apa, enggak sempit seperti kondisi standar. Nah, ini kerataan dari blok silinder itu pasti berbeda ya. Pasti kerataannya, alurnya pasti berbeda kalau dia sudah di oversize. Maka clearance yang terlalu sempit ini nanti akan menjadi masalah, yaitu mungkin bisa putus atau bisa patah dari ring pistonnya, sehingga clearance-nya harus toleransinya dibuat
lebih lebar. Lebih lebarnya ini nggak tanggung-tanggung, ini 3 kali lipat ya. Ya. Oke, bisa dilihat di situ ya. Baik. Sudah sangat jelas sekali ya saya menjelaskannya ya. Tapi tetap bisa dilakukan sesi tanya jawab nanti di kolom komentar. Oke. Ukuran blok silinder standar ya. Nah, di sini ada tanda ya, 1, 2 atau 3 di nomor 1. Yaitu apa? Di situ ada tanda menunjukkan ukuran dari diameter standarnya. Biasanya di blok silinder ada itu tulisannya ya. Anda cek aja nanti ketika praktikum ya. Baik, tempatnya di mana? Nah, ini. Di situ ya. Oke. Nah, apabila diameter silinder standar melebihi ukuran maksimum, maka semua silinder perlu di oversize. Nah, gini. Jadi kalau diameter standarnya itu sudah melebihi ukuran maksimumnya ya, biasanya kalau ada piston 4 itu tidak hanya satu yang di oversize, nanti pembagian tenaganya berbeda-beda, sehingga meskipun ada 2 silinder yang tidak bermasalah, biasanya sekalian nanti dia di oversize semua. Nah, alatnya yang digunakan apa? Untuk boring ya, boring atau silinder tadi, silinder atau kita sebutnya boring, itu alatnya ada boring mesin atau honing mesin ya. Nah, kalau di bawah ini jika perlu ganti blok silinder. Nah, kalau yang jika perlu ganti blok silinder itu biasanya tipe-tipe kendaraan yang diesel ya. Diesel itu boringnya butuh diganti. Diesel itu biasanya nggak di oversize tapi diganti linernya aja gitu ya. Nah, kalau diganti semua blok silinder lah, letak nomor mesin ada di blok silinder. Nah, ini repot nanti. Oke, ada 2 alat nih, boring mesin dan honing mesin ya. Dari 2 alat itu besok akan saya jelaskan lebih lanjut ya, bagaimana cara kerjanya dan fungsi dari alat tersebut. Baik, sekian, tolong dicermati lagi materi yang saya sampaikan. Gunakan unsur ketelitian Anda dalam menerima materi saya. Sedikit demi sedikit, semoga skill Anda, skill ilmu keteknikan Anda akan terus terasah dan menjadi seorang engineer yang kompeten ya dan berguna. Baik, terima kasih. Mohon maaf untuk salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.